Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog Febrian Muhammad Iqbal, driver online. Hari ini tanggal 4 April 2024. Sudah tak terasa ya, udah sampai di bulan April. Tinggal beberapa hari kita lagi sampai di akhir Ramadan. Dan di jalan juga semakin kusut, semakin macet. Parah banget macetnya teman-teman semua. Kemarin tanggal 3 April itu, Masya Allah macetnya luar biasa. Di mana-mana macet, efek dari cuaca ya. Jam 3 sore hujan, dan hujannya deras banget, rata se-Jakarta. Dan akhirnya itu apa? Macet total di mana-mana. Semua anak-anak yang main poin gagal semua. Ya nggak semua sih, ada beberapa yang untuk poin juga, tapi kebanyakan banyak yang gagal. Dan gua sendiri pun nggak mikirin poin kemarin. Gua udah bener-bener sortir argo-argo yang kira-kira cocok aja. Dan alhamdulillahnya ketolong sih, dapat offlinean lumayan, rezeki dari ibu tercinta. Terima kasih Bu Ida atas offlineannya. Rezeki driver soleh. Oke, untuk video kali ini gue akan share update kasus kemarin ya, yang tindakan kekerasan dari oknum driver Grab ya. Setelah dilakukan audit, setelah dilakukan pemeriksaan internal dan kecukupan barang bukti, akhirnya dengan sangat terpaksa driver yang bersangkutan ini ditangkap polisi ya. Apa motifnya? Motifnya juga kayaknya agak-agak gimana ya, agak sedih sih bacanya. Alasannya driver ini melakukan tindakan kekerasan terhadap penumpang itu adalah karena kebutuhan finansial. Yang gue baca dari berita ini ya, si driver ini dia pengen merit loh, butuh biaya pernikahan. Jadi memaksa memaksa penumpang untuk mentransfer uang 100 juta rupiah. Aduh, luar biasa ya. Ini benar-benar jangan ditiru sama sekali, benar-benar sangat-sangat melanggar kode etik, dan ini ujung-ujungnya ada tindakan pidana. Hasil dari pemikiran jangka pendeknya ya seperti ini. Mau nggak mau, driver ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Ya, buat teman-teman semua, tolong tetap kalau ada masalah apapun jangan sampai mengarah ke penumpang. Itu teman-teman semua ya. Dan gua nggak tahu deh, benar-benar putus rezeki, putus silaturahmi, putus masa depan. Masa depan pun bisa dikejar lagi, tapi harus restart dari nol lagi. Itu ya. Oke, untuk info selanjutnya adalah bagi teman-teman yang mau mudik pulang kampung ya, dan khawatir gue bisa nggak ya on beat di kampung gitu kan, gue bisa nggak ya on beat di daerah kampung halaman, jawabannya adalah pasti bisa. Gimana, kenapa pasti bisa? Karena Grab membuka portal semua wilayah orderan. Sebagai contoh ya, kan kalau biasanya kan kalau kita yang di daerah Jabodetabek, kita nggak bisa order nih di daerah-daerah seperti, kita nggak bisa on beat nih di daerah maksimal tuh daerah Kerawang Timur, ke arah timur tuh Cikampek itu udah nggak bisa. Cikampek udah bisa deh, tapi kalau misalnya kita udah sampai daerah, misalkan gue pulang kampung ke Solo gitu kan, nah gue nggak bisa on beat di Solo kalau misalkan dalam kondisi normal. Tapi ya, khusus untuk menyambut libur lebaran ini, Grab memberikan kelonggaran di mana teman-teman semua bisa on beat di daerah di kampung halaman masing-masing driver semua. Tuh. Caranya gimana, Bang? Caranya gampang banget. Jadi ketika teman-teman semua berada di daerah kampung halaman, sebagai contoh gua aja yang gampang ya. Misalkan gua udah sampai di Solo, ya kan? Gue bisa langsung nyalakan aplikasi. Nah, di situ akan notif kalau driver bisa mengambil orderan. Dan langkah selanjutnya adalah
diklik tombol paham. Paham artinya teman-teman sudah membaca term conditionnya. Baca term conditionnya, klik paham, dan pada saat itu pula teman-teman bisa menerima orderan di daerah kampung halaman masing-masing. Kasih contohnya, gua di Solo, gua bisa nyari orderan di Solo. Itu. Ada syaratnya nggak Bang? Ada. Yang pertama, yang bisa digunakan, layanan yang bisa digunakan selama kita berada di luar kota, itu tidak semua layanan terbuka. Hanya layanan-layanan umum seperti Grab Bike dan Grab Car. Ini untuk pengangkutan penumpang ya. Jadi cuma hanya Grab Bike dan Grab Car. Nah, terus kalau Grab Bike SL bisa nggak? Nggak bisa. Grab Car Plus bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi Grab Car Premium dan Grab Car Beta Plus itu nggak ada. Jadi hanya Grab Car dan Grab Car Plus. Grab Car, Grab Bike dan Grab Car aja. Layanan pengantaran bisa nggak? Bisa. Layanan pengantaran kayak Grab Express itu bisa mengantar barang di sekitar daerah kampung halaman gue di Solo. Tuh. Dan yang kedua, insentifnya dihitung apa enggak? Selama kita on bid di luar zona pendaftaran kita, selama zona domisili kita, ya misalkan kayak gue di Solo, selama gue on bid di Solo, gue tidak akan mendapatkan insentif, alias insentif tidak masuk hitungan, ya. Tuh. Dan selanjutnya, performa dihitung apa enggak? Performa itu dihitung. Nah, jadi misalkan kita akunnya sudah jawara nih, atau misalkan kita akunnya lagi kesatria nih levelnya. Nah, kita mau ngejar jawara nih, ya. Mau ngejar jawara, selama kita on bid di daerah kampung halaman, itu performa tetap dihitung. Jadi teman-teman yang mau ngejar jawara itu di kampung halaman juga bisa. Itu oke. Terus Bang, kalau misalkan habis hari raya terus gue balik ke Jakarta, itu otomatis apa enggak? Otomatis bro. Jadi jadi teman-teman semua tidak perlu mengklik apapun. Begitu balik dari daerah kampung halaman kembali ke ibu kota, itu langsung tinggal klik on bid aja, langsung semuanya kembali seperti akun semula. Teman-teman yang di daerah, kalau misalkan mau datang ke Jakarta, ya kan, misalkan lagi liburan nih ke Jakarta, terus iseng mau on bid gitu kan, atau misalkan dari kampung halaman berkunjung ke rumah saudara Jakarta, terus mau on bid di Jakarta, bisa banget. Dan pasti akan kaget, karena apa? Tarifnya lebih mahal dibandingkan di daerah. Dan teman-teman yang di Jakarta, jangan kaget ketika teman-teman on bid di daerah, itu tarifnya akan menyesuaikan dengan zona tarif yang berlaku di daerah tersebut. Jadi pasti tarifnya akan lebih murah dibandingkan ketika on bid di Jakarta. Itu teman-teman semua, ya. Ya kemarin temen gue nyoba di Cianjur tuh di on bid, kaget karena harganya harga 8.000. Sedangkan di Jakarta kan nggak ada harga 8.000. Grab Car 8.000 gitu, ya. Tuh. Terus selanjutnya pertanyaannya, mobil TPI bisa nggak dibawa untuk pulang kampung atau on bid di luar daerah? Jawabannya fix tidak bisa, ya. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil TPI, dengan adanya regulasi bisa on bid di daerah, ya, itu bukan berarti teman-teman diizinkan untuk membawa mobil rental TPI SR itu pulang kampung dan on bid di daerah. Itu tidak bisa, ya. Jadi solusinya gimana? Kalau memang pulang kampungnya panjang, lama, mobilnya dikembalikan dulu aja ke SR, ke TPI, baru resign, baru nanti selesai dari on bid, selesai dari pulang kampung, daftar lagi, ya kan? Asal tidak punya OD atau OR, prosesnya akan lebih cepat. Dan itu. Kedua, pastikan performa dari teman-teman semua itu bagus, karena ketika mau daftar ulang lagi itu akan dicek dulu nih performa drivernya, dia benar-benar niat on bid apa enggak gitu. Kalau ternyata teman-teman on bidnya masih di bawah rata-rata, itu untuk daftar lagi itu agak berat, karena sekarang penilaiannya ada ditambah sedikit tim
performa dari driver itu selama on beat itu dia bagus apa enggak. Itu teman-teman semua. Itu solusinya gimana Bang kalau misalkan ternyata takut nggak bisa daftar lagi atau gimana gitu kan. Solusinya cuma satu, lu sediakan uang rental fee selama lu pulang kampung. Mobil nggak usah dikembalikan. Tuh. Jadi udah nggak ada pilihan bro, karena kan kontraknya adalah kontrak bulanan tapi bayar harian. Jadi kalau misalkan teman-teman sekiranya jadwal mudiknya udah pasti nih, ya kan, misalkan gue cuma 4 hari lah mudik gitu kan, nah lebih baik mobilnya titip di rumah, taruh di rumah, tapi siapkan rental fee-nya jangan sampai nggak kebayar gitu. Jadi kalau rental fee-nya udah siap, masukin aja langsung di dompet kredit, jebret 4 hari, dia otomatis setiap harinya akan dipotong. Maksimal 4 hari aja. Kalau lebih dari 4 hari, sayang duitnya. Mendingan disimpan aja buat orang kampung di rumah atau buat ongkos pulang kampung di rumah. Itu teman-teman. Oke, itu aja. Oh iya, satu hal lagi. Selama dari tanggal 6 sampai 14 April, Grab Modal Julo juga tidak akan melakukan potongan, alias cuti melakukan potongan. Jadi masih ada 2 hari buat teman-teman semua. Jangan sampai ada tunggakan ya. Ada tunggakan. Nanti selama dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 14, Grab Modal Julo tidak akan melakukan pemotongan di dompet kredit atau di dompet tunai. Jadi maksudnya supaya teman-teman semua selama on beat itu bisa menghasilkan uang tanpa khawatir pemotongan. Akan dimulai lagi pemotongan tanggal 16 kalau salah. Tuh, baru akan dilakukan pemotongan. Dan pemotongannya bukan pemotongan kumulatif ya. Jadi 8 hari nanti tiba-tiba di tanggal 16 langsung dipotong 8 hari gitu. Enggak. Jadi ini benar-benar cuti pemotongan. Jadi pas pada tanggal 16 nanti tetap hitungnya akan dipotong harian seperti biasa. Oke, jelas ya infonya teman-teman semua. Oke, tetap semangat. Kayaknya ini aja video singkat gua kali ini. Tetap semangat buat teman-teman semua. Pesan gua jaga kesehatan dan tetap sabar karena akhir-akhir ini macetnya tambah parah. Tambah parah. Jadi yang buat teman-teman silakan untuk menjaga stamina dan kesabaran selama on beat. Memang macetnya luar biasa banget ya. Tetap sehat, tetap hidup. Jangan lupa like video ini, subscribe juga, dan share informasi tentang video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Dan komen, ditulis komen, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan pasti gua akan jawab. Oke, itu aja. Terima kasih. Gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.